Presiden Prabowo siap menjadi juru damai konflik antara Iran versus Israel. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa. Dr. Teguh, selamat malam. Selamat malam, Mas Lukman. Kabar sehat ya, Pak Teguh? Insya Allah sehat selalu. Semoga sehat semua kita. Amin. Pak Teguh, kalau bicara kalkulasi ini ya, bagaimana nih Pak Prabowo menjadi juru damai konflik Iran versus Israel? Ya, saya kira kan hal pertama yang mesti kita garis bawahi bahwa di tengah upaya kita bersama untuk membangun, menciptakan perdamaian di sisi Gaza gitu, ada insiden lain yang tidak terkait langsung tetapi juga bisa mempengaruhi gitu ya. Ya. Nah, saya kira sangat tepat Presiden Prabowo menawarkan diri untuk menjadi mediator karena kita sama-sama lihat belakangan ini performa Presiden di panggung internasional dan interaksinya dengan pemimpin-pemimpin dunia kunci kan sedang bagus ya. Dan kalau kita perhatikan saja misalnya dari kunjungan ke Washington kemarin kan Presiden juga melakukan perjalanan ke Jordania, kemudian ke Persatuan Emirat Arab. Itu kan juga dalam rangka untuk komunikasi ya. Tentang banyak hal lah, terutama tentang bagaimana menciptakan perdamaian tidak hanya di Gaza tapi juga di berbagai tempat di muka bumi, termasuk tentu saja di kawasan yang sampai sekarang masih sering terjadi ini antara Israel yang didukung oleh Amerika Serikat dan Iran gitu. Jadi saya kira modal politik di panggung global yang dimiliki oleh Presiden Prabowo ini cukup untuk bisa mengajak semua pihak menemukan titik tengah ya. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan 3 putaran pembicaraan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran, yang terakhir adalah di Jenewa yang difasilitasi oleh Oman. Sebetulnya di hari-hari bahkan sehari sebelum serangan hari Sabtu kemarin itu sudah diakui oleh mediator dari pihak Oman juga dari pihak Iran bahwa telah ditemukan beberapa hal yang signifikan begitu ya. Ada kemajuan ya. Ada kemajuan kan begitu bahasanya. Makanya kita kaget apa yang terjadi gitu. Jadi saya pikir barangkali diperlukan pihak yang memang baru, pemain baru untuk menjadi mediator ya, tokoh yang relatif bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai begitu. Nah, menggunakan apa Pak Teguh kalau memang Pak Prabowo ini untuk menjadi juru damai, menggunakan kapasitasnya sebagai anggota BOP, karena Israel juga kan dalam anggota BOP juga ya? Oh enggak, saya kira ini tidak ada kaitannya dengan BOP ya. Karena Board Office itu kan mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk BOP itu adalah di Gaza. Ya. Ini kan hal yang jadi di Iran. Jadi ini ya kita pisahkan dulu. Memang karena dia terjadinya di waktu yang bersamaan, publik bisa agak sulit membedakan begitu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa BOP itu adalah mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk menciptakan perdamaian, untuk membangun kembali Gaza, ya maka menjadi jelas sebetulnya ini nggak ada kaitannya secara langsung gitu. Walaupun ya orang bisa saja mengaitkan misalnya hubungan antara Iran dengan Hamas misalnya. Juga cukup baik gitu, tetapi kan nanti akan ada kajian-kajian lagi yang lebih lebih jauh gitu. Jadi kita tempatkan objeknya saja gitu, kita bicarakan objeknya. Jadi ini nggak ada kaitan dengan BOP. Nah, Presiden Prabowo bisa menggunakan kapasitas dia sebagai pemimpin satu negara Muslim besar di dunia, ya. Dan kita kan tadi saya bilang kita dengan Amerika Serikat bisa diterima, dengan Iran sahabat lama kita gitu ya. Dan saya kira Donald Trump juga kita lihat beberapa kali penampilan Presiden Prabowo bisa diterima oleh Donald Trump. Ya, tapi di tengah kondisi Iran yang memang mengalami kerugian yang cukup besar gitu akibat serangan Israel dan Amerika yang kemarin ya, begitu. Bagaimana kemungkinan untuk bisa menjadi juru damai ketika Iran pun dalam tanda kutip ini sedang panas-panasnya untuk bisa membalaskan dendam? Ya, memang kan Iran sedang menggunakan hak mereka yang dijamin dalam piagam, dalam pasal 51 piagam PBB. Untuk melakukan retaliasi yang berimbang begitu. Maka yang mereka sasar adalah pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk gitu.
Nah, tetapi saya perhatikan ya kemarin ada beberapa kejadian di mana misalnya serangan itu malah menyasar juga pemukiman sipil ya, ada yang menyasar hotel gitu ya. Nah, ini kan jadinya membuat apa ya, saya mau katakan eh kredibilitasnya jadi berkurang gitu, karena orang melihat Iran akhirnya sama saja dengan Israel. Kan di situ masalahnya gitu. Walaupun orang bisa bilang, ada tadi saya dengar orang berbicara, iya karena di hotel itu ada banyak pejabat militer Israel bla bla bla, Amerika Serikat segala macam gitu. Tapi itu kan lagi-lagi itu jadinya apa tidak begitu solid untuk jadikan bahan analisa gitu. Nah, intinya sih saya merasa bahwa memang Iran memiliki hak dan mereka pantas untuk marah sekali melihat bahwa yang tewas dalam serangan ini adalah pemimpin tertinggi mereka begitu. Nah, tetapi kita kan juga mesti mempertimbangkan bahwa kekerasan apabila dibalas dengan kekerasan nanti kan dampaknya bisa panjang ya. Nah, kita sama-sama tahu ada adagium yang mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi begitu. Nah, saya melihat dari sudut pandang ini saja ya. Kalau misalnya bisa dijamin bahwa yang menjadi korban itu adalah pihak militer di masing-masing negara, saya kira tidak ada masalah gitu. Tetapi kita selalu melihat bahwa dalam situasi perang terbuka, yang seringkali menjadi korban terbesar itu adalah pihak yang tidak punya kemampuan tempur, tidak memiliki pelat persenjataan begitu. Saya concern dengan hal-hal macam begitu, dan saya kira Presiden Prabowo juga memiliki concern yang sama. Secepat mungkin ini diredakan ketegangannya ya, sebelum semakin banyak korban, karena semakin banyak korban akan semakin dalam rasa dendam itu. Jadi terkait dengan juru damai ini memang menjadi banyak sorotan gitu ya, banyak dari kalangan baik dari Komisi 1 DPR yang menilai langkah Pak Prabowo untuk menjadi fasilitator konflik Iran memang bukan perkara sederhana gitu, meskipun memang niatnya baik, tapi keterlibatan Indonesia dalam lagi-lagi Board of Peace ini kan dinilai sebagai pihak yang lebih dekat ke poros Amerika dan Israel, Pak Teguh. Enggak, tadi makanya saya bilang, kalau Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB untuk menciptakan perdamaian dan mereka beri Gaza. Itu saja. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa karena kita juga bersama dengan Amerika Serikat di BOP, maka pikiran kita nanti ketika bicara tentang Iran akan berada di pihak Amerika Serikat. Ini kan stigmanya mungkin seperti itu. Iya, tetapi ini simplifikasi yang keliru. Ya begini, saya katakan begini. Di dalam sistem internasional yang kita hidupi sekarang ini, di mana kita menjadi bagiannya, sering sekali ada pemungutan suara di PBB. Kita mungkin tidak akan sepakat pada satu isu dengan negara tertentu, tetapi mungkin pada isu yang lain kita sepakat dengan negara itu gitu. Jadi matematika perhitungan untuk setiap kasus ini mesti dipandang berdiri sendiri. Kalau tidak begitu nanti kita semua akan bergerak ke arah total chaos. Nah, ini kan yang kita semua ingin hindarkan. Kita ingin supaya ketegangan ini tidak meluas menjadi ketegangan regional. Kita juga ingin agar pihak-pihak yang nanti bersalah dalam hal ini, ya mereka harus dinyatakan bersalah ya. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan kebersamaan kita dengan Amerika Serikat maupun Israel misalnya sebagai anggota BOP begitu ya. Saya pikir tidak, karena ini bukan chapter itu. Seberapa dekat sih Indonesia dengan Iran ini sehingga nanti mungkin Iran bisa mendengarkan Indonesia? Saya kira cukup dekat ya. Kalau kita perhatikan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita cukup dekat dengan mereka ya. Kita selalu membela kepentingan Iran. Tentu saja karena sanksi yang diberikan Amerika Serikat maupun PBB, terkadang hubungan dagang kita tidak seleluasa dengan negara-negara lain gitu ya. Tetapi bukan berarti kita tidak merupakan teman mereka yang baik gitu. Ya, ini banyak juga sebenarnya publik yang bertanya-tanya, kalau kita ini kan sedang hangat-hangatnya gitu ya, diperbincangkan juga di media sosial gitu ya, Pak Teguh. Kenapa harus ke Iran atau ke Teheran? Kenapa tidak Pak Prabowo ini mengendalikan atau meminta untuk Amerika dan juga Israel untuk bisa lebih lunak terhadap Iran? Nah, ini perhitungannya yang perlu ditanya ke Pak Prabowo langsung ya, kalau memang ingin tahu. Tetapi kalau menurut pertimbangan saya, supaya terjadi apa yang disebut sebagai negative peace atau penghentian saling serang, manakala pihak Iran menyetujui, manakala pihak Amerika Serikat menyetujui. Dan tadi siang,
kedutaan Iran sudah mengeluarkan pernyataan. Dan di dalam pernyataannya, kedutaan besar Iran di Jakarta mengapresiasi kesediaan Presiden Prabowo untuk menjadi mediator. Nah, itu kan sinyal yang bagus dari Iran. Nah, tinggal sekarang yang saya bayangkan kemudian Presiden Prabowo melakukan komunikasi juga ke sebelah sana begitu. Ya, harus kedua belah pihak gitu ya. Karena ini yang disampaikan ke Teheran saja ini belum ada. Sebetulnya bukan disampaikan ke Teheran. Yang menangkap pesan pertama Teheran. Ya. Tapi saya rasa Kemlu kita pasti bekerja lah. Teman-teman kita di Kemlu pasti bekerja untuk melakukan pembicaraan dengan kedua belah pihak. Cuma tidak tampak di permukaan saja kan. Ya. Ini kan high politik benar. Artinya apakah mungkin merasa Amerika ini bisa lebih dikendalikan, makanya lebih ke Teheran lebih dulu gitu, atau seperti apa kalau Pak Teguh melihatnya ini? Kalau saya rasakan tawaran atau kesediaan Presiden Prabowo menjadi mediator itu disampaikan ke dunia internasional. Ya. Ya kan, dalam pernyataan yang disampaikan kemarin oleh Kemlu itu kan disampaikan ke sana gitu, ke pihak-pihak yang bertikai. Tetapi memang yang menjawabnya hari ini adalah Iran ya. Jawaban yang kita sama-sama baca. Nah, apakah ada jawaban dari pihak Amerika Serikat atau Israel? Kita belum tahu. Belum tahu bukan berarti belum ada kan begitu. Ya. Ini jadi sorotan ini juga ramai karena viral ini videonya Pak Dino Patijalal yang juga menyoroti langkah Pak Presiden untuk menjadi juru damai ini. Karena melihat dalam situasi 15 bulan terakhir, katanya Presiden Prabowo tidak pernah mengunjungi Iran. Iya. Dan juga ini artinya kedekatannya sudah tidak seperti presiden-presiden sebelumnya. Iya, kan Presiden Prabowo ini baru jadi presiden bulan Oktober lalu. Dan berapa banyak negara yang harus dia datangi, berapa banyak hal yang harus dia bicarakan begitu. Jadi kan saya pikir persoalan schedule saja, dan saya kira pihak Iran tidak mempersoalkan itu. Buktinya hari ini kan sudah keluar pernyataan dari kedutaan besar Iran. Ya, jadi saya kira itu bukan isu lah gitu. Nah, memang kalau kita membaca banyak pendapat ya, dan saya kira pendapat para senior ini adalah pendapat karena semua orang merasa peduli dengan foreign policy kita. Semua orang peduli apakah kita akan terbawa, apakah kita akan dikendalikan. Itu kan kepedulian yang bagus gitu ya. Nah, tetapi kita juga perlu menempatkan objek itu pada tempatnya sehingga kita objektif dan tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran subjektif yang lain begitu. Jadi kalau saya pikir soal belum bertemu atau belum berkunjung ke Iran, itu ya itu persoalan timing, persoalan pengganggedaan saja gitu. Nah, buktinya adalah mereka segera menjadi pihak yang menyambut. Ini kan ada kebutuhan dari Iran juga untuk bisa menemukan jalan keluar yang baik. Nah, jangan pula kita di sini menjadi juru kipas. Itu yang saya khawatirkan, kita menjadi juru kipas. Senang gitu kalau misalnya saling tembak-menembak ini. Ya. Terus terjadi begitu. Menurut Padahal saya, dampaknya bisa ke Indonesia ya Pak ya, karena Iran juga memiliki yang cukup vital ini terkait dengan Selat Hormuz itu ya. Betul, Selat Hormuz, pasokan yang lain nanti akan merembet kemana-mana kan. Jadi jangan dianggap bahwa kita membiarkan atau merasa, wah masa cuma 1 hari langsung reda nih. Jangan dong ya, kita harus sama-sama memeras keringat kita supaya ketegangan ini segera berakhir. Supaya korban tidak bertambah lagi, baik di pihak Israel, Amerika maupun di pihak Iran gitu. Iya. Karena banyak semakin yang banyak korban, bagaimana? Banyak yang mengapresiasi langkah Pak Prabowo, cuman dikatakan timingnya kurang pas begitu Pak Teguh, terkait dengan keselamatan Pak Prabowo juga dan kemungkinan untuk sulit untuk didengar oleh Iran juga. Ini bagaimana Pak Teguh melihatnya? Lah kalau soal dari Iran sisi kan tadi waktu. sudah saya sampaikan bahwa kedutaan Iran itu sudah mengeluarkan pernyataan tadi siang. Iya. Saya dikirimin langsung pernyataan itu, saya baca gitu. Dan Iran memberikan banyak catatan bahwa Amerika Serikat dan Israel melakukan banyak kesalahan di masa lalu gitu. Dan mereka minta itu kita perhatikan juga. Jadi kalau dari pihak Iran saya pikir sudah selesai masalahnya, bahwa mereka mengapresiasi. Yang artinya mereka juga membutuhkan teman. Coba lihat negara-negara Teluk, negara-negara Muslim, negara-negara Timur Tengah Arab di sana. Kan seolah-olah mereka menjaga jarak dari Iran. Iya. Apalah masalahnya gitu. Nah, kita itu tidak jadi mau. Pertanyaan itu betul. Iya. Karena mereka ini negara-negara yang punya direct interest, punya direct contact, punya persoalan-persoalan keseharian dengan Iran. Jadi bagi mereka sulit kalau mereka yang tampil sebagai
mediator, ya, termasuk Oman misalnya, karena berseberangan gitu. Nah, tapi menurut saya ini diperlukan satu metode, diperlukan satu pendekatan yang baru untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Memang agak sulit kalau misalnya pihak-pihak yang terkait langsung itu menjadi mediator karena netralitasnya akan dipertanyakan. Nah, makanya disinilah saya pikir momen yang pas bagi Indonesia untuk step in, masuk, ya, menawarkan diri. Dan alhamdulillah Iran sudah memperlihatkan keinginan. Nah, tinggal kita menunggu dari Amerika Serikat. Tapi saya rasa dan saya yakin pembicaraan juga sudah terjadi antara Kemlu kita dengan Amerika Serikat. Cuma kita belum dengar saja. Pak Teguh, ini juga publik bertanya-tanya, di mana letak negara-negara Islam selama ini yang seakan-akan dalam tanda kutip ini memilih bungkam gitu terhadap serangan ini? Ya, ini kan soal geopolitik ya. Tadi saya katakan hidup bertetangga ini kadang-kadang kalau lagi bagus-bagus, lagi nggak enak gitu ya. Belum baik kalau misalnya kita memasukkan soal ideologi misalnya. Kan ini persoalan. Nah, makanya tadi saya katakan, saya sih mengajaklah semua senior, saya mengajak masyarakat kita yang punya akses ke media sosial masing-masing untuk sama-sama memeras pikiran kita. Dia membantu supaya konflik ini tidak melebar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi pikiran-pikiran halusinasi, imajinasi liar itu bagus-bagus saja, tetapi ketika itu hendak kita sampaikan ke publik, barangkali kita mesti menghitung ulang dulu apa dampaknya gitu. Kita membantu Iran, itu berarti kita membantu dunia ini. Kita membantu Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan damai dengan Iran, itu berarti kita membantu dunia ini. Saya kira ini kan lebih menarik untuk digarisbawahi dan dijadikan tema besar. Inilah sumbangan terbesar Indonesia terhadap perdamaian dunia. Dan ini semua sejalan dengan prinsip Dasar-Sila Bandung, ya, peaceful coexistence, hidup berdampingan secara damai di antara negara-negara di muka bumi ini. Baik. Nanti kita tunggu ya bagaimana kelanjutan dari rencana Pak Prabowo ini ya, atau Indonesia menjadi juru damai konflik Iran dan Israel ya, Pak Teguh ya. Baik, Mas Lukman. Baik, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Teguh. Selamat malam, Mas Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.